Pasca lewati lika-liku masalah yang terbilang rumit, kini sidang perceraian kedua pasangan Amar Zoni dan Irish Bella telah memasuki tahap akhir. Dalam sidang kali ini, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan cerai Irish terhadap Amar yang dibacakan melalui sistem online. Tidak hanya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Irish Bella, hakim juga telah menjatuhkan hak asuh kedua anak mereka ke tangan Irish. Dan atas hasil ini, Irish Bella akhirnya resmi menyandang status sebagai janda. Sebagaimana hal itu memang telah ia inginkan sejak sang suami yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk yang kedua kalinya. Lantas seperti apa hasil sidang perceraian antara Irish Bella dan Amar Zoni kemarin? Sebelum dijatuhkan putusan, majelis hakim telah bermusyawarah dalam sidang tertutup untuk umum dan sepakat untuk menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan dari jawab-menjawab dan telah fakta-fakta yang di persidangan. Jadi gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan seluruhnya. Irish Bella itu mengajukan gugatan tentang perceraian, ya. Yang pertama, dia mohon untuk dijatuhkan talak 1 bain sugro, ya, Amar Zoni terhadap penggugat, dan itu telah dikabulkan sehingga majelis hakim menjatuhkan talak 1 bain sugro terhadap penggugat, ya. Talak 1 bain sugro tergugat Amar Zoni terhadap penggugat Irish Bella. Kemudian berkaitan dengan hak asuh anak juga telah dijatuhkan putusan di mana dikabulkan hak asuh dari kedua anak Irish Bella dan Amar Zoni, sehingga Irish Bella ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya. Meskipun demikian, majelis hakim menambahkan dengan pertimbangan bahwa Irish Bella harus membuka akses, ya, kepada Amar Zoni untuk bertemu kepada kedua anaknya itu dan tidak menghalang-halanginya. Kemudian ada berkaitan dengan gugatan nafkah anak, ya. Gugatannya itu Irish Bella minta agar kedua anaknya itu diberikan nafkah oleh ayahnya, sehingga minta dihukum Amar Zoni untuk memberikan nafkah. Nah, anak, ya, 2 anak sebulannya 10 juta rupiah dengan kenaikan 10%, ya, persen setiap tahunnya, dan itu telah dikabulkan oleh majelis hakim. Itu di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, itu 10 juta itu biaya kebutuhan, ya, basic need, ya, kebutuhan dasar, makan, ya kan, minum, papan, itu, ya. Kalau kebutuhan lainnya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan itu tetap menjadi kewajiban pihak Amar Zoni, ya, namun tidak ditetapkan secara rincinya karena sifatnya itu fleksibel, ya kan, ya, bisa besar bisa tetap itu menjadi kewajiban ayahnya untuk memberikan perlindungan, ya, nafkah, ya, terhadap keluarganya. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi, ya, saya sendiri yang menjalankan dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya
mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Secara garis besar keputusan, Irish Bella berpisah dengan Amar memang sudahlah bulat. Namun langkah itu sempat dihalangi oleh Amar yang masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya yang telah ia jalin sejak tahun 2019 lalu. Dan atas putusan majelis hakim kemarin, berbagai upaya pun jelas dilakukan oleh pihak Amar untuk mengajukan banding perihal tuntutan nafkah yang diajukan oleh Irish Bella. Ya, keputusannya kan setelah kami dapat dari e-court ya, melalui laptop kami, setelah kami baca itu kan baru berupa roll keputusan. Jadi belum utuh, baru poin-poin penting aja tentang ya gugatannya dikabulkan, kemudian masalah anak, hak pengasuhannya sama Iris, kemudian masalah nafkah. Nah, jadi baru itu yang nanti tentu pertimbangannya nanti akan kita baca seutuhnya tentang keputusan itu. Apa alasan hakim pertimbangannya untuk mengabulkan gugatan Iris. Kalau nafkah sih memang tidak ada pemaksaan ya, tetapi memang ketika sudah diputuskan itu ya dia wajiblah menjalankan itu gitu. Nah, ya kalaupun nanti dia tidak menjalankan ya itu sudah keputusan pengadilan ya, berarti kan memang harus dan wajib diikuti. Gitu. Ini kan baru keputusan ini kan belum ingkrah. Tentu belum bisa kita bahas itu. Karena masih ada upaya hukum lagi nanti. Kan itu kan baru pemberitahuan keputusan, masih ada waktu 14 hari apakah kita mau ngajukan banding apa tidak. Nah, dan dengan kami tadi dipanggil lagi oleh Amar tadi melalui bantuan HP-nya polisi, kami kan balik kembali ke Polres untuk menandatangani kuasa untuk mengajukan banding untuk keputusan PA ini. Jadi ada upaya banding yang akan kita lakukan dan surat kuasa yang sudah ditangani oleh Amar. Ya kita kalau banding itu kan upaya hukum untuk tidak menerima seluruh keputusan yang dihasilkan oleh PA Pengadilan Agama Depok yang baru diputus ini. Nanti akan kita buat dalam memori banding. Amar tidak terima. Salah satunya 1, 2, 3 poin ini? Ya kan, itu kan nanti kita tengok dalam isi keputusan itu apa. Yang jelas itu kalau banding itu kan berarti ada yang kita ajukan ke Pengadilan Tinggi bahwa kita tidak menerima keputusan pengadilan PA Depok. Saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersama. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya.
Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka.